Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Pada video kali ini kita akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara mengganti tali kipas pada mobil all new Corolla atau Grid Corolla. Ini ada 3 tali kipas yang akan kita pasang. Langkah pertama, nanti kita lepas dulu ini reservoir air, ini kita lepas. Ini air untuk wiper, ini kita lepas dulu dengan melepas ini baut, ini kita lepas pakai dengan kunci 10. Ini kemudian selangnya ini kita cabut, ini kita lepas, selang kita cabut. Kemudian ini pompanya di sini, ini kita lepas. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian ini kita tarik sedikit ke kanan, kemudian ini kita angkat ke atas. Nah, ini sudah kita lepas. Langkah berikutnya, nanti kita kendorkan baut ini. Ini baut motor ini atau generator ini kita lepas. Ini bautnya kita kendorkan. Kemudian ini di samping kanan ini dengan kunci 14. Ini 14. Kemudian ini di sini ada baut yang membuat dia naik ke atas. Ini pakai kunci 12. Kemudian ini sini sampingnya, bawahnya sini, ini kunci 12. Kita lepas. Kemudian ini kita lepas, nanti ini bisa kita ambil. Jadi langkah pertama kita ambil tali kipas ini dulu 1, kemudian nanti bawahnya 2, dan kemudian nanti yang power steering. Ya, jadi ini langkah yang kedua. Ini kita kendorkan. Ini cukup dikendorkan saja pakai kunci 14. Kendorkan saja pakai kunci 14. Ya, ini udah kendor. Kemudian pakai kunci 12. Ini sebelah sini. Ini kita kendor biar nanti dia bisa turun ke bawah. Kendor. Kemudian ini penguncinya di sini kunci 12 juga. Nah, ini sudah kendor. Kemudian ini nanti kita tekan ke bawah. Ini kita tekan. Nah, ini udah kendor. Nah, ini bisa kita lepas. Kita tarik ke belakang. Nah, ini sudah lepas. Tinggal kita tarik ke atas. Ini sudah terlepas. 1 sudah terlepas. Kemudian yang kedua, yang di bawah. Ini yang di bawah. Nah, ini yang kedua. Ini kita kendorkan ini dulu. Jadi ini kita kendorkan sedikit. Nanti kemudian ini kita kendorkan pakai kunci 14. Ini kita kendorkan. Kemudian nanti ini juga kendorkan, dia akan turun. Jadi ini akan kendor lagi. Pakai kunci 14. Nah, ini setelah ini kita kendorkan, ini juga kita kendorkan, dia akan ke bawah. Ini bisa kita lepas. Nah, ini tinggal kita tarik ke atas. Ini yang kedua sudah terlepas. Nah, kemudian kita lepas tali kipas yang ketiga ini. Ini kita kendorkan baut ini, baut yang ke pompa power steering. Pakai kunci 14 kita kendorkan. Kendorkan saja, jangan dilepas. Nah, kemudian ini sudah kendor, ini bisa kita tarik keluar. Nah, ini bisa kita lepas. Ini tiga-tiganya sudah kita lepas. Sekarang tinggal kita pasang. Urutannya terbalik seperti tadi. Jadi yang kecil dulu, yang di power steering dulu yang kita pasang. Ini yang di plastik. Nah, sekarang tinggal kita pasang masing-masing seperti urutan tadi. Jadi untuk memasangnya kita pasang yang kecil dulu, ada power steering. Tinggal kita masukkan begini saja. Kita masukkan yang bagian sebelah dalam dulu sini, kemudian baru yang sebelah kanan.
baru yang sebelah kiri sini. Agak kita putar nanti tangan dua karena saya sedang megang HP satu, jadi ini kita pasang kemudian kita putar poros talinya, nanti dia akan terpasang. Nah ini sudah terpasang, ini sudah terpasang, nanti tinggal kita kencangkan nih bautnya, ini baut yang ini. Nah ini baut yang ini tinggal kita kencangkan saja nih. Pakai kunci 14. Kemudian selanjutnya kita pasang yang kedua ini, yang agak tengah-tengah panjangnya. Ini bagian dalam sini, yang dalam sini. Ini kita pasang lewat bawah sana. Ini. Jadi kita pastikan dulu sebelum buka seperti apa bentuk pemasangannya, nanti biar tidak keliru. Nah ini sudah kita pasang. Jadi caranya kita pasang yang sebelah kiri dulu, yang sebelah dalam zona kita pasang, kemudian baru bagian ini, bagian yang lebih kecil, ini poros yang lebih kecil, baru kemudian bagian yang kanan ini kita masukkan ke sini. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Ini poros utama sebelah kiri, kemudian ini generator sebelah kanan. Ini nanti tinggal kita kencangkan baut yang atas ini dulu, baut yang ini dulu. Ini pakai kunci 14, kita naikkan. Kalau udah kencang baru ini kita kencangkan yang bagian ini pengencangnya. Ini dulu kita kencangkan biar dia naik ke atas. Ini nanti akan kencang. Kemudian ini kita kencangkan berikutnya. Pakai kunci 14. Nah ini yang kedua sudah terpasang. Ini tingkat kekencangannya, kalau ini kita putar sedikit, belnya kita putar sedikit begini, dia bisa lurus, udah cukup kencang. Nanti kalaupun misalnya masih belum kencang, kalau misalnya masih bunyi bercecit, ini bisa kita kendorkan lagi sedikit, kemudian ini kita kencangkan ke atas sedikit. Kuncinya 14. Sekarang tinggal yang terakhir, yang paling panjang. Tinggal kita masukkan saja. Yang sebelah kiri dulu ini kita pasang. Kemudian ini bagian bawah sana. Ini yang terakhir, yang paling kiri, yang paling terakhir. Di bagian kiri, bagian bawah. Nah baru kemudian ini yang, nah ini sudah terpasang, tinggal kita kencangkan saja. Untuk mengencangkannya tadi, ini baut yang sebelah kanan dulu, ini biar naik ke atas. Jadi ini kita kencangkan, kunci 12 naik ke atas. Kalau sudah baru kita kunci yang sebelah dalam sini, dan nanti yang terakhir ini kunci 14. Nah ini yang ketiga, yang paling panjang sudah kita pasang. Jadi kita kencangkan dulu baut yang sebelah kanan ini pakai tangan dulu. Kalau sudah agak kencang, kemudian baru kita kencangkan pakai obeng, pakai kunci, pakai kunci 12. Kemudian baru sebagian sebelah sini, sebelah luar ini kita kencangkan agar posisi ini tidak bergerak kencang. Jadi yang sebelah sini untuk naik ke atas, ini untuk mengencangkan biar ini diam. Kemudian tingkat kencangannya cukup seperti ini. Nah ini tegak lurus, masih bisa tegak lurus seperti ini. Ini sudah cukup kencang. Kemudian ini kita kencangkan yang terakhir pakai kunci 14. Dan sebagai langkah terakhir tinggal kita pasang tempat airnya di sini. Nanti masuk ke sini bagian bawah sini, kemudian nih ada bagian pengunci di sini, baru kita pasang bautnya. Nah ini bagian bawahnya, itu bagian bawah masuk sana, masuk begini. Dan ini bagian penguncinya kita masukkan. Nah begini, ini sudah tinggal kita pasang bautnya di sini. Jangan lupa kita pasang selang dan pompanya di sini. Nah ini sudah terpasang semua, sudah selesai, tinggal kita coba. Jadi pastikan untuk mengganti part yang atau bagian yang ori, pakai ori maksudnya. Jadi jangan pakai imitasi. Kalau pakai ori biasanya bentuknya akan lebih tipis dan dia lebih lentur. Tapi kalau yang tidak orisinil maka dia akan lebih tebal dan lebih keras.
Jadi cepat sekali, istilah Jawanya adalah bantat. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share.